aku itu mau menutup, mau pakai kerudung, aku mau pakai hijab. Pelan, minimal kurangi tidak pakai celana pendek lagi, terus bajunya semakin panjang gitu. Nanti lama-lama pakai selendang. Tapi kalau mau langsung pakai cadar, wah jago. Udah gabung belum Ustadz? Ih, tadi gue lagi dikasih tahu malah kepotong kan. Iya, gue baru nanya. Assalamualaikum Ustadz. Maafkan kendala dari acara kami malam ini Ustadz. Kasian banget tadi, aku baru jawab si Odan tuh. Iya. Odan nanya apa emang? Iya, jadi Cika kan nanya, aku bilang sama Ustadz, sampai detik ini aku masih berusaha cari orang tua kandung aku, ya kan? Tapi mungkin sama Allah belum dikasih waktu yang tepat. Nah, terus kan katanya surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu, ya kan? Yeah. Tapi kan sampai sekarang aku nggak tahu ibu kandung aku ataupun ayah kandung aku. Tapi apakah surga itu cuma ada di telapak kaki seorang ibu yang melahirkan, atau ibu yang merawat kita, membesarkan kita juga itu bisa di situ? Ya. Jadi ungkapan itu senada dengan salah satu hadis. Jadi bukan hadis ya, tapi senada dengan hadis. Bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saking pentingnya untuk memuliakan orang tua. Namun ternyata jalur ke surga masih banyak yang lain. Kalau seandainya jalur surga cuma ada di situ, kasihan anak-anak yang udah meninggal ibunya. Bagaimana dia bisa mendapatkan surga anak piatu? Ya seperti Odan misalnya, kesulitan untuk mencari orang tua kandungnya. Masa kesetega itu Allah gitu? Udah di dunia nggak ketemu ibunya, susah lagi dapat surga, ya kan? Nggak begitu Allah. Allah tuh maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi orang tua tuh banyak. Orang tua yang melahirkan kita itulah ayah ibu. Orang tua yang melahirkan ilmu kita itulah namanya guru. Orang tua yang memberikan kita pekerjaan namanya juga orang tua, namanya atasan. Jadi semuanya adalah yang melahirkan. Ada yang melahirkan ilmu, ada yang melahirkan fisik kita, ada yang melahirkan pekerjaan kita. Nah, kita berbuat baik kepada mereka ya jangan pilih gitu. Misalnya Odan ya diasuh sama orang tua, bukan orang tua kandung, tapi mereka jasanya sangat besar. Jadi tetap untuk berbakti kepada mereka dan tidak untuk melupakan, tetap juga mencari orang tua kandung. Siapa tahu dalam pencariannya itu disitulah Allah sayang sama Odan karena usahanya untuk mencari gitu. Jadi ternyata nanti pas di pintu surga Odan bilang, ya Allah kok aku bisa masuk surga? Emang aku masuk surga karena sholat? Ya belum tentu kita masuk surga karena sholat kita, karena belum tentu sholat kita diterima. Belum tentu kita masuk surga karena puasa, karena belum tentu puasa kita diterima. Belum tentu kita masuk surga karena sedekah, siapa tahu sedekah kita masih riya gitu. Tapi bisa saja ada amalan-amalan yang ternyata Allah ridho di dalamnya. Oh ternyata yang bikin Odan masuk surga karena perjuangannya mencari ibunya gitu. Ya ampun, kapan lagi ya kan kita kayak gini Odan? Ustaz, apa? Aku mau nanya. Mau nanya sini lebih kayak berapa umurmu Cika? Mbak, tahun ini 18. Oh baru 18. Odan mau tahu nggak? Odan 19 apa? 19 menikah mau kok. Jangan lama-lama. Iya, amin. Menikahlah kau. Kalau ada laki-laki yang udah baik, yang bisa menuntun aku ke jalan yang lebih baik. Amin. Amin. Lanjut gitu. Cika, kamu mau nanya apa Cika? Nah itu bapakmu tiap hari nggak tuntun kok ke jalan yang baik. Oh iya betul. Tapi kan harus nanti kan semakin bertambah umur, aku harus juga punya imam. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Aku bukan mau nanya sih, lebih ke curhat kayak. Curhat dong Ma.
Curhat dong Ustaz. Nih, aku itu mau menutup, mau pakai kerudung, aku mau pakai hijab. Selalu ada niatan, cuman kadang suka kayak ragu gitu, karena kadang suka keganggu sama yang ya lah percuma pakai kerudung kalau begini-begini, ya lah percuma kayak gini kayak gitu, kayak suka keganggu. Jadi kayak akunya, oh iya ya gue masih kayak gini, percuma gue pakai kerudung kayak gitu. Tidak ada kata percuma dalam kebaikan. Kita ini manusia, tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita menjadi lebih baik. Ya kan? Jadi yang namanya kita taat sama perintah Tuhan itu tidak ada kata percuma. Percuma sholat kalau masih mabuk, nggak ada yang kata percuma. Semuanya di sisi Allah itu ada hitungannya. Jadi kalau misalnya ada orang pakai hijab tapi misalnya dia masih gibah, ya udah, hijabnya dapat pahala, gibahnya dapat dosa, nanti ditimbang. Daripada sudahlah dia tidak pakai hijab, banyak lagi tingkahnya, apanya yang mau ditimbang? Sudahlah dia tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikannya sama sekali, apanya mau ditimbang? Ya kan? Jadi ada orang bilang, percuma lu sholat tapi lu kayak gini. Gak ada yang percuma, gak ada yang percuma. Jadi setiap kebaikan itu pasti ada nilainya, Cika. Ya, kalau misalnya Cika nggak, namanya kebaikan itu pasti ada omongan, pasti ada orang yang tidak suka. Percuma lu begini, percuma. Tapi tanamkan dalam hati bahwa ini yang gue lakuin tuh nggak ada yang percuma gitu. Karena Allah tuh melihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun itu pasti ada balasan kebaikannya gitu. Kena mental beda Nabi bilang, kena mental Cika, kena mental gue. Udah pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Aku tuh takutnya gini, misalkan aku mau pakai kerudung, udah pakai, terus suka kan misalnya ke depan rumah atau cuma ke warung atau cuma ke mana gitu, terus aku nggak pakai, nanti orang-orang jadi kayak apa sih pakai kerudung, nanti lepas nanti pakai, nanti lepas nanti pakai gitu. Daripada tidak pernah pakai sama sekali. Alhamdulillah jika pernah pakai dan akan memakai lagi. Pelan-pelan, minimal kurangi tidak pakai celana pendek lagi, terus bajunya semakin panjang gitu. Nanti lama-lama pakai selendang. Tapi kalau mau langsung pakai cadar, wah jago. Ustaz, aku mau nanya satu lagi. Apa aku mau nanya satu lagi. Yang cewek-cewek mau pasti nanya langsung satu lagi. Karena pas bagi pasti cewek-cewek langsung pada jelek. Aduh gue kayak gini nih, jelek. Karena aku pun kayak gitu. Apa-apa. Semuanya orang belajar menutup aurat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena kan nggak ada nggak nanggung-nanggung, gimana tadi kata bahasa? Tidak ada kebaikan mah. Oh. Aku mau nanya lagi satu. Ini aman kan ya? Aman kan ya? Sinyal aman ya? Gini loh Tat, Odan pribadi, Odan itu kan dari lahir sampai sekarang nggak tahu nama asli kedua orang tua, nggak tahu basically keberadaan orang tua, nggak tahu, memang belum pernah ketemu sampai dari lahir sampai sekarang tuh memang belum pernah tahu gitu kan. Dan sekarang itu cuman berdoanya apa ya Ustadz, aku nggak tahu harus berdoa sama Allah itu gimana, karena kan ada katanya harus yang pakai nama atau gimana, sedangkan aku itu nggak tahu sama sekali semuanya, benar-benar nggak tahu sama sekali semuanya. Dan yang jadi pertanyaan aku tuh gini loh Ustadz, memang bukan aku aja anak yang seperti ini, banyak banget anak yang nggak tahu orang tuanya dengan kisah yang mungkin jauh lebih daripada aku, ya kan Ustadz. Nah, untuk anak-anak yang nggak tahu keberadaan orang tuanya, yang nggak tahu nama orang tuanya, yang nggak tahu fisik dari orang tuanya, ada nggak sih cara untuk mereka menenangkan diri mereka gitu loh, untuk mereka berdoa untuk orang tuanya yang nggak tahu gitu loh di mana. Dan untuk masalah pertemuan antara seorang anak ini dengan orang tuanya, yaitu balik lagi kita serahkan sama Allah kan Ustadz, kapan waktunya.
Tapi namanya manusiawi ya Ustadz. Terkadang kita sebagai manusia ada rasa kayak takut juga loh gitu loh. Kalau bisa dipertemukan secepatnya ya kalau bisa secepatnya gitu loh. Takutnya dipertemukan saat nggak ada gitu kan. Satu anak memang tidak tahu orang tuanya. Odan memang tidak tahu orang tuanya. Tapi Allah tahu. Jadi pas Odan berdoa ya Rabbi firli wali walidayya, Allah tuh udah tahu ini yang dimaksud nih orang tua yang ini. Ya, yang kedua, saya tidak mengatakan lebih baik, tapi pilih mana, bersama di dunia tapi berpisah di surga, atau berpisah di dunia tapi bertemu nanti di surga. Nah, jadi sekarang tanamkan dalam hati, ya Allah, saya berusaha untuk bertemu di dunia, tapi saya lebih berusaha lagi untuk bertemu di surga. Jadi perbaiki saja amalannya. Perbaiki ibadahnya, perbaiki keikhlasannya, supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Nanti di surga minta sama Allah, ya Allah, Engkau telah pisahkan aku di dunia dengan orang tuaku. Sekarang aku minta kepadamu, ya Allah, jangan lagi kau pisahkan aku di surga. Karena banyak orang berkumpul di dunia sama orang tuanya, tapi berpisah nanti di surga. Kenapa? Karena ternyata anaknya tidak seperti orang tuanya solehnya, atau orang tuanya tidak seperti anaknya solehnya. Jadi kita berlomba-lomba aja masuk surga supaya di sana nanti baru ketemu, insya Allah. Amin Ustaz. Amin, makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Pertanyaan terakhir. Cika banyak curhat nih makanannya. Enggak, karena kan ini butuh arahan namanya kalau kayak gini. Benar. Nih, aku mau nanya, karena aku kan emang lagi ramai sekali. Ramainya tuh bukan ramai gimana, misalnya gimana cara aku tuh tenang, hatinya tuh tenang, jadi kayak nggak kebawa emosi, nggak bikin aku jadi ngelakuin hal di luar dugaan, misalkan malah salah jalan, nge-ekspresinya gimana, yang ngeluapinnya, karena kan ada fitnah, pokoknya ada yang adu domba, ada pokoknya yang bikin jadi aku tuh dihujat di mana-mana, misalnya di komentar apa semua dikatain, di Instagram, pokoknya semua perilaku aku tuh salah. Dan mereka ya nggak tahu aslinya, nggak tahu keadaan aslinya tuh kayak gimana, nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana, cuma ngeliat di sosmed kayak gimana. Aku kan sebagai manusia, apalagi aku perempuan, sekuat-kuatnya aku tuh juga pasti ada sedih, ada kok gue gemeteran ngomongnya. Kesel lah aku jadi curhat nih. Aduh. Yuk. Bisa yuk pelan-pelan. Malu. Jadi nangis. Ya. I got it. Tidak usah menjelaskan diri kita kepada semua orang. Karena orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Dan orang yang membenci kita juga tidak butuh itu. Tugas kita ketika ada fitnah, yang pertama, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Ya, beritahukan kebenarannya semaksimal mungkin. Kalau sudah itu ya selesai. Yang kedua, kita juga sebagai public figure tidak boleh juga kita egois. Kalau bayangkan orang itu sedang menunjukkan sesuatu yang berbahaya dari diri kita. Kalau ada misalnya kita lagi ada ular di sini, ada orang nunjukin, ada ular di leher.
kira-kira kita marah nggak? Lagi sesi sama Ustaz. Nanti Kita nggak marah karena dia nyelamatin kita. Dia nyelamatin kita dari bahaya. Jadi kalau ada orang nunjukin kekurangan kita, mestinya kita lebih bersyukur. Ya. Namun saya juga ambil pelajaran daripada itu semua. Yang ketiga, ada kisah hebat dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu pernah dimakan ikan, masuk ke dalam perut ikan. Orang kalau tenggelam di laut, itu kita di permukaan laut saja. Kalau kita berteriak, itu kemungkinan ada yang mendengar kita tidak ada. Susah sekali, mungkin ada. Ini Nabi Yunus berada di dalam lautan, di tengah laut, di dalam laut, dan di dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus tetap berdoa gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, dia tetap meminta kepada Allah. Why? Seakan-akan dia ngomong gini. Walaupun semua manusia tidak ada yang mendengarkanku, tapi Allah masih ada untuk mendengarkanku. Jadi walaupun semua manusia tidak ada yang mendengarkan kita, tapi ada Tuhan yang mendengarkan kita. Jadi ya udah, ngadunya ke Tuhan aja. Gitu. Tapi ya kembali lagi, setiap ada keburukan yang disampaikan orang, itu ajang untuk kita introspeksi diri juga. Siapa tahu memang kita ada salahnya, ada kurangnya. Karena saya dipesankan sama orang tua saya, kalau kita sering dihina orang itu bagus untuk apa? Untuk kita introspeksi. Yang bahaya itu kalau terlalu banyak yang memuji kita. Kalau terlalu banyak yang memuji kita, kadang-kala kita lupa diri. Lakukan yang terbaik aja. Oke guys, karena sudah 2 peserta Melo malam ini, silahkan live-nya saya izin keluar dulu. Ustadz, terima kasih banyak. Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanya-nanya lagi ya. Ya bos, jangan lupa like, comment, subscribe YouTubeku. Ya Ustadz, jika kita harus ketemu langsung sama Ustadz, ntar kita minta janji kita ketemu langsung sama Ustadz. Kalau nanti kita bikin Q&A lah. Iya betul. Dan semangat terus ya, ketemu orang tuanya insya Allah. Kalau tidak hidupnya ketemu surga insya Allah. Jika tidak usah lama-lama berhijab, karena tidak ada yang tahu, nanti menyesal ya. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Allah, salam buat mama sama bapak ya. Ya, salam buat keluarga Ustadz. Salam juga buat keluarga Ustadz. Bye bye. Assalamualaikum. Salam,